Ayatnya 12 sama. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Coba bayangkan saja saudara, memelihara namamu yang engkau beri. Namamu itu siapa? Coba kan yang saya bilang ini kan kebanyakan sarjana error ini. Makanya benar saya berenung, oh iya ya, waktu saya juga pun di sekuler dulu, ya saya kan kerja di sekuler juga, banyak juga sarjana juga, tapi kebanyakan juga error. Waduh, saya geleng-geleng kepala. Kau ini sekolahmu sudah tinggi-tinggi kok, pekerjaan begini saja pun kok nggak mampu gitu. Kadang-kadang saya berpikir benar saudara, ya. Sesudah saya berpikir, saya merenung, oh iya karena mereka ini hanya gondol ijazah, ya. Mereka menjogol ijazah kan, coba kita lihat banyak sarjana ini kan, coba sekolahnya bertahun-tahun nanti nggak lulus saudara, sampai mau pensiun, coba, ya kan? Kalau sudah begitu tuh, waduh, akhirnya nanti pada waktu mereka bekerja, aduh, benar-benar prihatin. Saya dari awal dulu, saya waktu di sekolah saya prihatin lihatnya. Ada teman saya namanya lulusan UI deh, saya situ, tapi sudah almarhum. Oh itu yang dia kerjakan itu sudah sesuai ilmunya, tapi nggak mampu sudah. Saya sampai geleng-geleng kan, kalau lulus universitas yang ece-ece, kaleng-kaleng nggak ada masalah. Ini namanya macan Indonesia namanya UI, masa lu nggak bisa kerja sih? Sampai geleng-geleng, sampai bos saya sendiri pun geleng-geleng kepala. Ini mereka ini dulu kuliah gimana sih? Ya, coba. Ya. Sekalipun namanya perguruan tinggimu top-topnya, tapi kalau engkau tidak belajar yang benar, coba. Sekalipun sekolahmu itu topnya banget top lah, tapi kalau engkau tidak sekolah yang benar itu, saya bilang itu, ya, masa bilang anak saya, kamu tidak sekolah yang benar, coba pada waktu nanti kamu di lapangan kerja, kamu setengah mati, ya, mendingan kamu belajar, tekun aja belajar. Makanya saya bersyukur kedua anak saya ini, waduh luar biasa deh. Saya nggak bisa ngomong lagi kedua anak saya. Namanya Evan dengan Ina, 3,5 tahun mata kuliah itu mereka habis selesaikan, itu namanya teknik sipil. Itu saya bilang itu, wah, nggak bisa kita ngomong. Saya orang tuanya itu saya salut, ya. Bukan hanya ilmu sekuler, tapi kerohaniannya mereka pun juga tekun juga, itu saya salut itu, ya. Yang seharusnya begitu, ya. Makanya saya mengatakan ini orang-orang Kristen ini kan, coba itu orang Kristen miliaran, coba tidak mau belajar kitab suci, pakai pasal pun nggak mau, pakai ayat juga nggak mau. Coba mereka kepala batu. Di dalamnya mereka ini, waduh, kalau mereka baca betul-betul kitab suci itu, waduh, saya rasa takut betul. Anaknya dihajar ini. Israel itu, saudara, kalau kita baca dalam kitab suci tidak bisa disamakan dengan bangsa lain. Gak bisa itu sudah ketentuan Tuhan. Mereka itu jadi anak loh saudara. Coba jadi anak saja digebuk habis, ya, coba sekarang digebuk sampai namanya bait sucinya nggak ada. Coba itu saking marah betul-betul itu, ya. Makanya saya bilang kan, kalau orang Israel pasti kan geleng-geleng kepala tadi yang dibacakan oleh Inam, pasti orang geleng-geleng kalau orang baca kitab suci. Tapi kalau orang nggak baca kitab, ya ikut-ikut saja Pak, pergi ke Yerusalem sana, cium tembok, ikut cium tembok juga kan sekarang seperti itu kan, di Indonesia ini kan seperti itu kan, ditiru namanya orang Israel, ya. Coba kalau orang-orang sekarang doa dengklek begitu kan, tidak jadi. Pada dalam kitab suci itu tidak demikian, ya. Mereka kalau menyembah Tuhan berlutut sampai cium tanah saudara, ya. Karena diajarkan terakhir, yang mengajarkan terakhir itu siapa namanya? Terakhir sekali namanya surat-surat di dalam surat itu siapa? Terakhir siapa? Namanya Nehemia itu diajarkan bagaimana menghormati Tuhan mereka itu waktu mereka berdoa. Coba baca, Nehemia 8 ayatnya 6, coba dibaca. Kita lihat ini, karena dari situlah kalau kau baca Nehemia jangan diputus dari 8, 9, 10, lu baca. Mereka berusaha betul-betul kembali yang benar.
Ya, mereka berusaha. Tapi ya, kau baca namanya Nehemia 13, pemberontakan lagi di situ. Nah, inilah yang sampai saat ini. Ya, yang sampai saat ini kejahatan Israel kelihatan, kebaca dari situ. Kebacanya di Nehemia 13, ya. Tapi coba kau baca itu Nehemia 8 ayat 6. Lalu Ezra memuji Yahweh, Tuhan yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Yahweh dengan muka sampai ke tanah. Sampai ke tanah, sampai sekarang tidak kita lihat kan? Apa sekarang? Mereka angkat tangan terus itu penyembahan tanggung atau full? Mereka ya salah saudara, ini kejahatan manusia. Pada ini berusaha namanya Nehemia. Kalau namanya Meliaki, saya bilang ini kan susunan surat yang di lembaga kitab Indonesia itu sudah salah. Meletakkan kan begitu kan? Coba sekarang kan Esra dengan Nehemia ditaruh tengah kan, habis Tawari kan ada Esra baru Nehemia kan? Terus habis Nehemia apa? Halo? Hah? Karena ditaruh di tengah-tengah. Coba kalau susunan aslinya mestinya kan Tawari yang terakhir, termasuk juga namanya Nehemia. Ya. Nehemia kenapa saya mengatakan Nehemia itu terakhir? Ya. Karena waktu zaman Nehemia itu mereka pulang, termasuk namanya Daniel. Ya. Daniel itu zaman raja siapa? Lalu namanya Darius masih di sana. Makanya zaman namanya Nehemia itu namanya Raja Asta. Karena raja terakhir kan tidak ada lagi. Makanya terbaca sekali ini perbuatan orang-orang Yahudi ini. Kalau engkau baca Nehemia itu 8, 9, 10, ya. Karena di 9 itu kalau kau baca itu wah mereka riwayat lagi, ya. Kebaikan Tuhan mereka Yahweh itu yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan, ya. Makanya terakhir di sana mereka bubu metre tanda tangan di atas, termasuk juga yang mentanda materai ini adalah namanya Daniel itu raja benar nabi benar nggak? Nabi benar, ini dia tanda tangan juga di sini, artinya mereka sudah kembali saudara, ya. Makanya sangat terbaca perbuatan orang Yahudi ini yang sampai saat ini yang dengkel tadi kan, Yahudi kan sekarang kan ada namanya jambulnya yang panjang, ya. Itu kan masab-masabnya kan berbeda masab itu. Ada yang pakai kipas, gitu. Ada yang pakai topi yang muncul tinggi itu. Terus ada yang pakai jubah hitam. Coba ini kelihatan kejahatannya, ya. Kalau namanya Nehemia tadi 8, 9, 10, mereka mau berjanji itu mau kembali kepada Tauratnya Tuhan, Taurat loh ya. Kembali kepada Taurat, mau taati, termasuk juga namanya ini perpuluhannya. Kami mau kembalikan lagi, gitu. Pokoknya perayaan-perayaan semualah mau kembalikan, semualah mau mereka berjanji lah kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Kalau engkau baca namanya Nehemia 13 di sana, kelihatannya di situ. Mulailah namanya Sabat itu mereka langgar lagi. Mulailah dari situ mereka tidak bisa tadi yang sebenarnya tadi kalau engkau baca di Esra 9 di situ. Bagaimana Esra itu mengajak orang Israel supaya namanya kawin campur tadi itu yang bukan orang Israel supaya diusir anak. Akhirnya apa? Kalau engkau baca namanya Nehemia 13 di sana, mereka lagi mau kawin campur. Siapa yang melakukan itu adalah imam. Kebaca di situ. Makanya pada waktu zaman Yasua itu makanya mereka mengatakan, "Hai kamu keturunan ular bulu." Ya, hai kamu ahli-ahli Taurat keturunan ular bulu, hai kamu ahli-ahli Taurat pembuat kejahatan. Itu kan ditulis namanya Matitya 23. Makanya saya bilang kalau orang-orang asing tadi yang memutar balikan namanya kebenaran ini, itu bukan namanya keturunan beludak lagi. Ya, kenapa Tuhan seperti itu? Karena Taurat mereka tidak mengenal Taurat lagi. Tuhan juga tidak mengenal. Makanya kalau mereka mengenal katanya, tidak mungkin mereka menyalibkan. Coba saudara, ya, dia datang di bumi, dia menyamar sangat sempurna. Kenapa sangat sempurna? Karena dia dari keturunan tukang kayu. Sekalipun namanya Yosef itu dari keturunan Raja Daud, tapi dia tukang
kayu. Nah pada waktu dia bumi ini dia sekolah nggak namanya Yosua? Tidak sekolah, dia sempurna saudara. Dia penyamarannya sangat sempurna sehingga pada waktu saya baca tahun 2000 itu, dia adalah Yahweh itu datang di bumi ini. Maka saya bilang ibu anak buang obat itu. Dokter aduh udah nggak usah lah. 22 tahun sempurna sekali, ya, sempurna, ya. Coba saudara, banyak sekali janji. Coba kalau di luar sana kan dia mondar mandir ke rumah sakit, dia panggil nama Yesus. Akhirnya mereka berspekulasi pendeta-pendeta dari pendeta yang satu ke satu lalu mereka keliling-keliling itu namanya doa keliling, doa spekulasi saudara. Kale-kale ini orang yang didoain nanti bisa sembuh. Nah dari situ mereka kali gitu saudara. Itulah perbuatan mereka ini. Ya kan? Loh ini yang diomongnya kita baca sekarang ini kan anaknya saudara. Ya, sekalipun kamu berulang-ulang kali berdoa, lu jungkir balik, berpuasa, saya tidak pernah saya tetap memalingkan muka. Ya? Dari situ saya mengatakan dulu mari aku kenal Tuhan ini. Kalau engkau kenal Tuhan itu akan dia jamin lo hidup lo. Ya? Iblis itu tidak pernah diam. Terus dia mengocek kamu. Melalui penyakitnya, melalui ekonomi. Tapi kalau engkau namanya bertahan dalam kebenaran itu, maka saya bilang kebenaran itu saudara harganya mahal. Kebenaran itu harganya mahal saudara. Jangan bermain-main. Ya. Kebenaran itu harganya mahal. Tidak gampang. Ya. Makanya apalagi sekarang itu kan ada lagi kan. Ini kan ajaran-ajaran Yahudi juga kan yang diadopsi orang-orang asing ini. Ya. Karena di Indonesia ini pun masih kecilan, namanya Yosua itu kecil. Ya, belum banyak. Ya, masih lebih banyak Yosua lah saudara kan gitu kan. Apakah kita ini apa seperti saya ini? Terus saya tergiur sama mereka. Ya. Karena sudah saya tahu tuh orang-orang tidak pernah membaca kitab suci. Coba kalau mereka baca itu, ya. Mereka tinggalkan itu. Ya, gak pernah akan mau. Ya. Coba sekarang itu kan coba kan ada lagi kan mereka ikut-ikutan. Oh, lihat Israel itu. Kamu lihat Israel itu tidak memanggil nama ya. Karena mereka bilangnya namanya kudus, karena mereka kudus ini kan akhirnya orang Israel, akhirnya mereka ikut. Firman-nya di mana? Firman-nya di mana? Ada perintahnya enggak? Karena saking kudus tadi sudah tidak menyebut nama Yahweh. Yang dilarang itu kalau kita baca di sana, jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan itu, jangan sembarangan aja. Tapi kalau kita berdoa minta kepada Tuhan Yahweh, engkaulah Tuhan Yahweh yang ada di bumi ini, engkaulah yang meneteskan darahmu itu di kayu salib itu, apakah salah itu? Justru itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka dia bilang yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Gitu? Yang dikatakan sana kalau engkau baca Yoel 2 ayat 32 itu kan sudah bicara namanya akhir zaman saudara, ya toh? Sampai akhir zaman, sampai namanya bumi langit dan bumi itu nama Yahweh harus dimasukkan. Inilah yang ditinggalkan, akhirnya apa? Mondar mandir ke rumah sakit, nggak pernah obat ini nggak sembuh, akhirnya mati. Pada waktu mati datanglah pendetanya, karena bilangnya doa penghiburan. Nah pada waktu dia doa penghiburan, ya. Dia terima lagi persembahan, saudara-saudara. Itu orang udah mati loh, saudara. Ini melanggar di dalam isi kitab suci, dia tidak pernah begitu. Makanya Rasul Saul itu mendingan kamu yang memberi daripada menerima. Ini putar-putar, saudara. Ya? Coba orang sudah mati, dia cepat benar-benar. Kita pergi sana doa penghibur. Tiap hari bukan orang ini, kau pergi kedatangan ke rumahmu. Kau kasih pelajaran, itu yang benar. Sehingga pada waktu mati pun tadi lu gak usah datang pun di sana itu gak ada ngaruh lagi. Tapi sekarang dibalik-balik. Waktu hidupnya dia tidak pernah diajar kebenaran, karena memang orang Kristen itu yang penting masuk ibadah namanya sorga. Ya? Pokoknya orang Kristen itu pokoknya yang penting masuk rumah ibadah, karena rumah ibadahnya besar, pendetanya dokter, sudah masuk sorga. Itu kan mereka sudah tiket katanya. Di dalam isi kitab suci tidak demikian. Kian saudara, makanya kalau engkau baca namanya Yeremia 7 ayat 9, coba baca ini yang keras itu. Ya, kalau ada ini yang mendengar ini saudara, baca ayat 9.
Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang kecil itu. Ini fakta loh saudara, saya mengatakan fakta loh saudara. Ya, orang sekarang itu sudah tahu kan ada kesalahan lagi selama ini. Ya, maka saya bilang kan saya orang Sumba. Ya, orang Sumba saya orang Prerame. Prerame itu ada pusatnya Potlu di Sumba itu di Prerame, bukan di Bodomoroto. Jadi lo di atas itu dinamanya Prerame. Coba, ya. Apakah pada waktu Potlu orang itu tidak rame-rame? Mereka bilang pergi rame-rame untuk bersenang. Kita hanya bersenang katanya. Dia bawa ayam. Coba di dalam kita tuh, apakah Tuhan itu pernah kompromi seperti itu? Ya, halo. Sepengalaman lo ini lo baca dari Kejadian sampai Wahyu itu kira-kira Tuhan kompromi nggak seperti itu? Sangat membenci benar-benar sangat membenci. Tapi orang-orang Kristen itu tidak ada saudara, tidak ada, pokoknya sorga. Yang penting Yesus sudah mengorbankan di darah salib katanya. Ya, yang penting Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya. Itu yang paling penting, tidak salah. Ya, tapi ingat baik-baiknya di sana Ibrahim, ya, berapa? Ibrahim 6 ayat 4 sampai 6, coba baca. Ibrahim 6 ayatnya 6 sampai 4, 4 sampai 6, baca yang keras-keras itu. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan, karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Murtad itu apa? Halo? Meninggalkan berpaling. Fasik itu apa? Arti daripada kasih. Karena banyak di mimbar itu yang sambil akan tadi katanya hakikat, ditanya hakikat tidak ngerti. Jangankan lo hakikat, ya kan? Berkat saja pun orang nggak ngerti, hanya bisa ucapkan dari mulut ke mulut. Arti daripada berkat kagak ngerti. Hakikat itu apa? Ya kan? Mereka pakai hakikat, oh namanya Yesus hakikat Tuhan. Ya? Pada waktu dikejar-kejar kan nggak bisa jawab, saudara. Ya, coba lu bayangkan aja lu masuk surga yang begitu itu, ya. Fasik itu apa? Orang itu tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Masa bodoh, dikasih pasal, dikasih ayat, masa bodoh, itu namanya fasik namanya. Ya, sekarang kita yang saya mengatakan angkat namanya sahabat ini sahabat ini bukan namanya dosa ringan. Apakah orang itu juga peduli, nggak mau? Dia lebih suka namanya perintahnya manusia daripada namanya perintah Tuhan. Makanya dibilangkan benar nubuatan Yesaya. Ya. Benar nubuatan Yesaya ini, ya toh? Ini memang Yesaya loh saudara. Benar nubuatan Yesaya. Bangsa ini sudah menebal hatinya. Coba kau baca. Coba harus kita ulang-ulang. Kalian pun juga catat ini, ya. Ya. Matitia 13 ayatnya. Coba 13 sampai 15. Baca. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Benar saudara, ini hatinya bangsa ini sudah menebal. Yang dia katakan orang asing atau orang Israel? Halo? Israel. Dia bicara namanya orang Israel saudara, yang sudah ada hukumnya. Ini yang sudah ada hukumnya secara pun itu mereka melenceng, apalagi namanya orang goim ini. Ya. Makanya diulang namanya Kisah Para Rasul 28 ayat 26 27. Ya. Kisah Para 28 ayat 26 27 dibaca. Ini terakhir loh ya. Jadi terakhir namanya pelayanan nama Rasul Saulin. Ya. Ini Kisah Para Rasul ditulis oleh namanya Rasul Luka ini.
Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba bayangkan aja, ini kan kurang apa lagi? Ya? Mereka lihat itu Yesua membangkitkan orang mati, lihat namanya Yesua itu orang buta bisa melihat, ya toh? Kurang apa lagi sih bangsa ini? Kok mereka tidak memahami siapa ini? Coba, karena itu tadi, karena ada yang menebal di dalamnya. Ya, mereka lebih suka namanya dokter Indonesia tidak ada apa-apa, banyak dokter palsu. Ini pada orang Israel yang sudah botak-botak saja pun kepalanya, pembuat kejahatan. Jadi mereka ini yang sekarang orang Kristen, mereka beranggap mereka lebih benar dari orang Israel. Itu yang susah. Makanya perlu sekali engkau membekali dirimu ini, baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, supaya engkau tidak ditipu, saudara. Ya, sekarang kalau bilang kan, oh itu orang Israel di sana kan mereka tidak memanggil nama Yahweh, ya, karena mereka anggap namanya kudus. Kok kita sok-sokan? Tinggal lo ikut mana, ikut orang Israel tadi yang dibilang sudah menebal hatinya, atau lo ikut kitab sucinya. Ya, hanya dua lo yang saya ketemu di dalam itu tidak melarang namanya nama Yahweh, yang menafsirkan yang error. Gitu? Yang menafsirkan yang error, saudara. Ya, coba itu namanya orang Israel sudah error, apalagi ini masalah kebenaran lo ya, masalah firman lo ya, itu orang Israel sudah error. Nah, apalagi goim lebih error lah, lebih parah lagi errornya. Coba baca Amos 6 ayat 10 coba. Yang saya ketemu hanya dua ya. Catat ini, kalau alasannya mereka itu hanya ketemu dua. Ya. Tapi dia di situ tidak pernah melarang namanya memanggil nama Yahweh. Tapi baca baik-baik namanya Amos 6 ayat 10. Dan jika pamannya membakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Yahweh. Coba inilah pakai dalil mereka. Saya mau tanya, kalau engkau pembaca, Amos ini di mana? Daerah mana ini? Selatan atau utara? Halo? Hah? Dia ada di utara zaman Raja Yerobeam. Jadi bukan Yerobeam kedua loh ya. Ada Yerobeam anaknya daripada Yehuin, gitu? Jadi dia ada di utara. Saya mau tanya, Amos ini awalnya dia nabi atau bukan? Halo? Amos ini awalnya bukan nabi, tapi diambil oleh Tuhan untuk memperingatkan namanya utara ini yang sudah parah tadi ini, ya, yang sudah luar biasa parahnya tadi ini, ya. Peringatkan saudara Amos ini, ya. Akhirnya tadi itu waktu dibilang jangan kok nyebut-nyebutnya, inilah yang dipegang sampai saat ini. Mereka tidak baca yang benar. Ini utara ini kayak apa? Maka dia bilang percuma lalu ngomong-ngomong masalah Yahweh, itu perbuatanmu, kelakuanmu itu. Seperti itulah di dalamnya kalau kita baca, kita renungkan saudara. Ya? Kalau tidak ada error, kalau nggak error otakmu itu pasti di dalamnya nggak begitu. Ya? Kita tetap namanya manggil nama Yahweh ini, ya. Makanya saya bilang saya mencatat, saya seorang pembaca yang sudah 150 kali lebih dari Kejadian sampai Wahyu selama 22 tahun, ya. Jadi hanya saya mencatat ada dua, Amos 6 ayatnya 10 maupun Yeremia 44. Ini terakhir loh ya, terakhir ini Yeremia ingat baik-baik ya, catat namanya Yeremia 44 ayat 26-27. Dibaca yang kan supaya pendengar ini yang so-soan ini, oh orang Yahudi mereka tidak pakai Adonai, ya mati konyol itu. Coba ini hanya saya catat dua ya, Yeremia 44 ayatnya 26-27 dibaca yang kencang. Maka dengarkanlah firman Yahweh, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Misraim. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Yahweh,
bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yahuda di segenap tanah Misraim dengan berkata, demi Tuhan Yahweh yang hidup. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yahuda yang ada di tanah Misraim akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Kalau engkau hanya baca sampai di situ seolah-olah Tuhan melarang. Halo, seolah-olah melarang. Tapi kalau engkau baca namanya Yeremia 42 sampai ke 40 baru kau sadar. Ini kan zaman Yeremia, ini kan sudah digaruk kan. Zaman Yeremia 42 itu digaruk nggak Israel? Digaruk semua kan? Hancur nggak Yerusalem? Hah? Hancur sudah. Yerusalem hancur, semua hancur deh, habis semua, sudah selesai sudah. Kalau kita baca dari Yeremia 42 sampai ke 44 itu peringatkan namanya Israel itu. Israel ini yang sisa-sisa tadi yang tidak digaruk oleh namanya Nebukadnezar ini, supaya tinggal namanya di Israel. Tapi mereka tidak memaksa lah, mereka tuh lari ke Misraim saudara, ya. Jadi memaksa namanya Yeremia ini, oh itu nubuatanmu bohong lah, bohong lah, kan gitu. Akhirnya mereka paksa Yeremia juga mengungsi namanya ke Misraim. Kalau engkau baca pada waktu digaruk tadi itu, Yerusalem dihancurkan, dibakar, temboknya dirobohkan. Karena namanya panglima daripada Nebukadnezar ini, dia bilang Yeremia, kalau mau ikut ke Babel boleh, tinggal juga di sini boleh, kan gitu, tinggal lu pilih lah, ya. Terbuka ini negeri untukmu, kata panglima namanya Nebukadnezar saudara. Diperingatkan namanya sisa-sisa tadi yang ketinggalan tadi ini, udahlah kita tinggal saja, ada jaminan kok ini. Mereka tidak memaksa terus, akhirnya mereka melari ke itulah tadi ini. Karena kepala batumu sekarang, mulai hari ini gue kunci mulutmu supaya engkau tidak berseru kepada nama Yahweh, lu mati. Akhirnya mati nggak sampai sekarang? Banyak orang mati nggak? Halo? Banyak orang mati. Panggil Yesus, Yesus tidak ada jawabannya. Jungkir balik, jungkir tidak ada jawabannya. Lo sekarang ini kita pandemi, lu mau terima tidak terima? Fakta, banyak orang sudah mati. Apa dia tidak teriak sama Yesus? Ya, coba saudara, tetap mereka membabi buta, tidak mau menyelidiki kitab suci ini. Makanya kan banyak dokter-dokter sekarang kan, ya, yang sudah mulai baca kitab suci ini. Ya, coba, namanya dokter JT ini kan gitu kan, dulu ke teman baiknya namanya Gilbert Lumondong ini. Coba kan, akhirnya sekarang mereka pecah berdua. Satu dia bilang, waduh ternyata selama ini kita ini hanya bisa baca namanya buku gereja, sedangkan buku gereja itu kan dari situ, acuannya sebenarnya dari situ. Ya, akhirnya mulai sadar, tapi sadarnya juga nggak sadar beneran gitu loh. Ya, coba, ya, mau ikutin seperti itu. Ya, makanya baca kita, dengan kita baca hari ini Yesaya, tolonglah, ya, kau catat baik-baik, kau renungkan apa yang saya katakan ini, bukan saya karang sendiri, ada pasalnya dan ada ayatnya. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh orang Israel itu mereka tidak pernah memanggil nama Yahweh karena nama itu kudus, ya, coba dengan mereka meninggalkan nama sekarang, ya, bait sucinya mana? Halo, acuannya kita tuh, ya, bait suci. Lu tidak ada bait suci kan sudah dikasih tahu. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9 kalau engkau baca dengan benar di baik, Salomo yang kau bangun ini dari emas segala macam, oke lah ya saya bilang, tapi ingat baik-baik. Jangan sampai engkau melupakan Yahweh, jangan sampai mengabaikan namanya Taurat. Kalau sampai melupakan Yahweh, mengabaikan Taurat, maka apa yang kau bangun ini akan hancur. Sehingga pada waktu orang lewat di situ akan bersuit-suit, akan geleng-geleng kepala. Loh, kenapa ini bait suci kok nggak ada? Pasti orang akan menjawab karena mereka meninggalkan nama Yahweh. Loh, sudah jelas kok di situ. Itu kan sudah diperingatkan. Inilah sampai saat ini belum bisa sadar. Dengan tidak sadarnya mereka, kita punya peluang untuk supaya engkau punya peluang masuk, apa yang kau lakukan? Halo? Melakukan Taurat, kau baca Taurat itu, ya, karena sudah dikasih warning di mana? Roma 11 ayat 2. Amin dah.
Ya, jadi kalau ada orang bilang, oh Israel itu tidak memanggil nama Yahweh, mereka pada orang lain atau Hasem, jangan ikut. Ya, kalau saya larang seperti itu, saya punya dasar yang kuat, saya punya pasar dan punya ayat. Buat apa saya belajar sama 22 tahun? Ya, ilmu psikoler itu saya pelajari. Tandingan saya di lapangan dulu sarjana, tapi saya tidak pernah kalah sama mereka. Kenapa saya tidak kalah? Karena saya belajar, saudara. Saya belajar dan belajar. Begitu juga pun saya bicara dengan namanya kerohanian ini, saya tidak ujuk-ujuk. Saya belajar namanya kitab suci dari Kejadian saya, sehingga saya mau nyampaikan. Saya tidak keluar dari namanya isi kitab suci, saudara. Ya, amin kah, saudara? Ya, jangan engkau loncat dari namanya isi kitab suci. Mari kita haleluya. Terima kasih ya Tuhan.